Romo, turunkan saya aja Romo. Oke, moderator. Terima kasih Romo ya. Yo, santai. Kalau ada sementara ada pertanyaan, naik lagi ya. Tapi kasih itu menutup berbagai kesalahan. Tapi ingat, bukti kasih itu engkau menegur mereka yang salah Tapi menegurnya dengan apa? Ini yang dia sudah turun. Yakob, menegurnya dengan apa? Menegurnya dengan 2 Timoteus 3 ayat 16. Oh, 2003. Makanya dia bilang tunjukkan data. Ini tegurnya dengan ini. Sebenarnya yang paling cocok 2 Timotius 2 sih, Mo. Yang 14 dan seterusnya itu. Ya, ada 3. Hanya kita pakai yang ke-16 itu punya 4 fungsi. 2 Timotius 3 ayat 16-nya. Oke. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, 1. untuk menyatakan kesalahan, 2. untuk memperbaiki kelakuan, 3. dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4. Itu. Jadi dia selalu bilang, tunjukkanlah data. Mana datamu? Ini karena tulisan-tulisan ini bertugas untuk itu. Untuk tunjukkan kesalahanmu. Kalau minta data, tapi ketika diminta data nggak diberi. Mau tanya, Bang Noel? Iya, saya ingin bertanya. Iya. Lanjut. Iya, begini Romo, saya mau bertanya tentang doa Bapa kami, Romo. Nah, ini kan doa Bapa kami kan ada 2 ya, di Matius sama di Lukas. Nah, sedangkan kalau di Matius itu kan dia akan lengkap ya, dari awal sampai akhir, maksudnya lengkap, dia panjang. Nah, tapi ada beberapa juga Romo yang mengatakan kalau misalkan doa Bapa kami yang kita punya orang Katolik ini dipakai di Lukas. Nah, tapi untuk ketika tadi saya baca kok, mohon maaf Romo ya, maksudnya nggak sama dengan apa yang di Lukas, Romo. Lukas tuh dia punya forma pendek. Yang panjang dan komplit ada di Matius 6. Bantu dulu, Bella. Matius 6. Ini penting sekali. Di Lukas, setelah Yesus selesai berdoa, dan dia mengajarkan. Sedangkan di Matius, para rasul meminta untuk diajarkan. Ada dinamika yang sangat berbeda ya teman-teman. Jadi yang doa Bapa kami yang kita punya itu ada di Matius, namanya edisi lengkapnya. Dan Protestan menggunakan liturgi gereja Katolik di dalam doa Bapa kami. Lalu kita langsung bagaimana doa Bapa kami dalam Matius 6. Bantu dulu Matius 6 dari ayat 1, kita lihat dinamika bagaimana para rasul sendiri meminta untuk diajar. Ayat 1 apa ayat 5, Mo? Mulai dari ayat 1 pelan-pelan supaya. Oke. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Oke, tahan dulu, pelan-pelan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan banyak orang supaya orang lihat. Nanti ada hubungannya dengan ayat 5. Contohnya nih. Iya. Beda. Jadi engkau pelan-pelan dari sana supaya kita tahu. Salah satu contoh supaya orang lihat itu di mana? Ayat 5 gitu. Oke. Langsung ke ayat 5 apa langsung ayat 2 kita dulu? langsung buat perbandingan, langsung ayat 5 contohnya. Oke, ayat 5-nya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Ya, kembali ke ayat 1. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Makanya kembali ke ayat 1. Supaya orang jangan lihat. Ya itu ayat 1-nya, Mo. Ya, makanya 1. Supaya kamu melakukan kewajiban agamamu, jangan di depan umum supaya orang bisa lihat. Makanya tadi seperti kontraposisinya di ayat 5. Orang berdoa di tikungan jalan, di depan supaya orang lihat. Itu pelan-pelan dari sana. Ayat 2-nya dulu. Pelan-pelan deh. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu
seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Caranya Aku bagaimana, berkata Bella? kepadamu, nah caranya ya, bagaimana? Caranya, kalau mereka, contohnya nih, kalau dia taruh 500 perak, bunyi loncengnya kecil. Kalau ada yang taruh 500.000, bang, itu loncengnya dia bunyi, orang langsung tahu, oh dia kasih banyak. Itu berarti yang dibuat. Terjadi juga di sebelah, kalau orang kasih 5 juta, 10 juta, 100 juta, namanya akan disebut di altar, di mimbar, dia ini ya. Nah, makanya tuh Yesus nanti di tempat dia bilang, yang engkau beri tangan kanan, tangan beri tangan kiri, karena jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau mereka kasih harus kasih bunyi lonceng supaya orang semua puji. Nah, baca lanjut. tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dan ini yang Paulus menjelaskannya, jangan ada paksaan tetapi lahir dari hatimu. 2 Korintus 9 ayat 6, yang menabur sedikit menuai banyak, tetapi jangan ada paksaan, melainkan yang lahir dari hati, yang diberikan tangan kanan, jangan tangan kiri. Betul. 2 Korintus bab 9 ayat 6. Mulai dari situ. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tapi mohon maaf, mau saya potong sedikit. Ini yang dipakai oleh mereka juga mau buat memaksa orang proses puluhan. Tetapi mereka tidak baca ayat selanjutnya. Bella. Iya. Baca sekarang ayat selanjutnya. Iya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kembali kepada Matius tadi, yang beri tangan kiri tanpa tangan kanan, karena lahir dari hati dan tanpa paksaan. Ini yang harus kita lihat. Bagaimana Paulus dan para rasul di Perjanjian Baru di surat-suratnya mengaplikasikan ajarannya Yesus. Ini penting sekali. Lanjut. Baca kembali ke Matius sebelum ke bab kami. Bab 4 ayat 4 ya Mo ya sekarang ya. Bab 6 sekarang ayat 4. Iya, bab 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan dia masuk ayat 6 sebagai kritikan yang di atas, kesimpulan ayat 5, kalau kamu berdoa jangan di tikungan dan KKR dan lain sebagainya. Kata rantai dan sebagainya. Gitu dah. Oke. Langsung ayat 6 ya. Ya. Langsung ayat 6. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah bertele-tele. Janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak berkata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ulangi kembali doksologia yang tidak ada dalam doa Bapa kami, tapi ada dalam liturgi gereja Katolik yang ditaruh di situ. Kembali yang Baik. bagian terakhir. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pertanyaan saya untuk Noel, Protestan menggunakan doksologi ini? Menggunakan Kenapa mereka menggunakan? nah itu Romo, saya kurang tahu itu. Kalau mereka sola scriptura, mereka tidak akan menggunakan, karena itu tambahan dalam liturgi gereja dalam abad pertama. Doa Bapa kami diakhiri dengan doksologia yang diambil dari 1 Tawarik 23, 29, 24 tentang imam, kelompok imam, 29. Doksologia ini ditambah di dalam liturgi gereja untuk menutupi doa Bapa kami. Sebab engkaulah tatata, itu diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 13. Itu doksologia untuk mengakhiri doa orang Yahudi. Tawarik bab 29 ayat 11 sampai dengan 13. 13. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Karena itu doksologi ini di dalam 1 Tawarik 29 11 sampai 13 ditambahkan ke dalam untuk mengakhiri doa Bapa kami di dalam ayat 13 di dalam Matius 6 tadi. Kalau begitu, Protestan menggunakan ini, menggunakan didake liturgi gereja. Engkau bisa mengerti, Noel, teman-teman turun gunung Thomas. Berarti bukan sola scriptura lagi di situ. Tradisi apostolik mah. Ya, udah ikut tradisi ya, apostolik. tradisi apostolik itu didake ya, didake kalau tidak salah bab berapa dia ditambahkan itu formanya di situ. Nanti teman-teman bisa lihat di bab 7 tentang pembaptisan, mungkin bab sebelumnya. Oke. Jadi itu doksologia yang diambil dari 1 Tawarik 29 11 sampai 13 ditambahkan dalam liturgi gereja apostolik, liturgi gereja. Itu menutupi doa Bapa kami dengan doksologia yang diambil dari 1 Tawarik 29. Karena itu ayat 13 dalam Matius 6 ayat 13 adalah rangkuman dari doksologia doa orang Yahudi. Kita baca ayat 13, sama seperti yang ada di dalam 1 Tawarik 29 yang dinamakan paralelisme makna dengan paralelisme verbal atau kata-kata. Oke, karena itu bunyi yang di dalam Matius 6 ayat 13 itu seperti ini. Yakub. Romo? Tidak, sekarang doksologi yang sudah dibaca tadi itu dirangkum di dalam Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu rangkuman dari doksologia doa orang Yahudi di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 13. Noel, yang kau tidak mengerti di mana nih?
Ya masalah doksologi Romo itu aku belum tahu apa arti doksologi Romo. Bella, Yakob, engkau bantu dulu. Bella, atau teman-teman, apa itu doksologia? Teman-teman Katolik yang ada di sini, apa itu doksologia? Kobus. Kalau kobus sampai nggak ngerti apalagi aku. Iya. Doksologia itu ekspresi dari kemuliaan ala bangsa itu apa ya, worship, eksaltasi, itu artinya. Paling saya ambilnya dari Google. Enggak apa, santai aja, baca aja, santai, kita saling melengkapi. Oke. Doksologi adalah madah atau pujian singkat kepada Tuhan dalam ibadah Kristen yang berasal dari gabungan kata Yunani doxa, kemuliaan, dan logia, ucapan. Ungkapan ini sering digunakan untuk mengakhiri kidung, mazmur, atau himne dan mengandung tema-tema seperti pujian kepada Tritunggal serta pengakuan akan kemuliaan dan kuasa Allah yang kekal. Contoh kecil, langsung contoh kecil. Kemuliaan kepada Bapa, kemuliaan kepada Putra, kemuliaan kepada Roh Kudus selama-lamanya. Itu contoh-contoh doksologia. Pujian kemuliaan seperti itu. Bagimu kemuliaan sepanjang segala masa. Nah, itu juga doksologia. Betul. Yang tadi yang Romo bilang di Didache itu, saya coba cari, itu ada di Didache bab 9, justru 9, adanya ya? di Ekaristi, Romo. Iya, itu. Di ucapan syukur Ekaristi. Doksologia. Syukur Agung, ya. Gini bunyinya ya. Mengenai ucapan syukur atau Ekaristi, demikianlah mengucap syukur. Pertama, mengenai cawan, kami bersyukur kepadamu Bapa kami atas pokok anggur kudus Daud hambamu yang telah engkau kenalkan kepada kami melalui Yesus hambamu. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan mengenai roti yang dipecah-pecahkan, kami bersyukur kepadamu Bapa kami atas hidup dan pengetahuan yang telah engkau kenalkan kepada kami melalui Yesus hambamu. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagaimana roti yang dipecah-pecahkan ini disebar atas bukit-bukit, dikumpulkan menjadi satu, demikianlah pula hendaknya gerejamu dikumpulkan dari ujung-ujung bumi ke dalam kerajaanmu. Dan engkaulah kemuliaan dan kuasa melalui Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Itu rangkuman dari satu tabarik tadi semuanya. Betul, Romo. Tetapi janganlah seorang pun makan atau minum dari ucapan syukur Ekaristimu selain mereka yang telah dibaptis dalam nama Tuhan. Sebab mengenai hal ini juga Tuhan telah berfirman, jangan berikan apa yang kudus kepada anjing. Matius 7 ayat 6. Wow, hebat ya. Iya, Ekaristi, makanya tidak bisa menerima Ekaristi sebelum dibaptis. Jadi setelah dibaptis harus proses komuni pertama, mempersiapkan engkau menerima Yesus seperti apa. Jadi bayangkan Didache tahun 64, 65, 67 dari pengajaran para rasul. Iya. Protestantisme baru lahir abad ke-16. Mau percaya yang mana? Betul. Nah, justru yang Bapak kaminya di bab 8, Romo. Ya, itu nanti engkau tambah, nanti engkau lihat di situ ada doksologi tambahan. Ada doksologi ya, betul. Iya, tadi yang maksud yang Romo itu mungkin tadi saya bacanya ucapan syukur. Bab 8 ya. Bab 8. Nah, di bab 8, tetapi janganlah berpuasa bersama orang-orang munafik. Matius bab 6 ayat 16. Karena mereka berpuasa pada hari kedua dan kelima dalam seminggu. Tetapi berpuasa pada hari keempat dan persiapan Jumat. Jangan berdoa seperti orang munafik, tetapi seperti yang diperintahkan Tuhan dalam Injilnya. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu,
seperti di surga, demikian pula di bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang dibutuhkan, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari si jahat. Karena Engkaulah kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Berdoalah demikian 3 kali sehari. Ternyata doa Bapa kami di dalam gereja Katolik diambil dari Didache, tradisi apostolik abad pertama. 6:13. Yes. Dan Yes. Protestan menggunakan tradisi apostolik. Didache. Jadi bagaimana soal skriptura? Yes, betul. Iya betul. Puasa hari Kamis dan Jumat, ya benar. Menurut Didache ya, Menurut Didache. kita berpuasa pada hari keempat dan persiapan Jumat. Ya Kamis jam Jumat. Ya Kamis Jumat ya betul. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh Rabu dan Jumat, karena kan kalau Rabu hari dan pertama Jumat. hitungnya dari hari Minggu. Untuk mempersiapkan Hari hari pertama Minggu. tuh hari Minggu, iya. Jadi di Katolik itu hari pertama hari Minggu sebenarnya. Ya. Jadi kalau gitu hari Minggu, Senin hari kedua. Selasa hari ketiga, Rabu hari keempat, dan persiapan itu hari Jumat, betul. Dan itu Jadi juga akan 2 kali mengatakan bagaimana puasa. menerima Ekaristi. Yes, hari Rabu dan Jumat kita berpuasa. Kalau orang Farisi yang disebut munafik itu berpuasa pada hari kedua dan hari kelima dalam seminggu. Hari Jadi kedua lupa, berarti tidak, karena itu kisah apa ya para maknanya rasul mau ya? ketika memisahkan diri tahun 70 itu keruntuhan Yerusalem, keruntuhan Bait Suci, itu saatnya di mana kita berpisah dari Yudaisme. Senin Kamis kalau di Yahudi orang Farisi itu di hari kedua berarti Selasa dan hari kelima. Dan Kamis. Rabu, Kamis. Oh iya, Selasa Kamis kalau Yahudi. Jadi Makanya kalau puasa 2 kali, Selasa Kamis kalau Selasa. ingat waktu Yesus sama dengan yang orang Farisi yang naik ke sinagoga, Iya. yang naik ke bait untuk berdoa. Betul. Itu ada di mana ya? Kayaknya di Lukas kalau tidak salah. Lukas 7:36 ya. Yesus mengundang makan. Yang mengundang makan bukan ngomong. Bukan. Yang dia bilang ada 2. Coba 5:33 omong tentang apa? Lukas 5 ya 33. Oh iya betul tepat. Orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Suka-suka. Waktunya beda. Beda, maka sudah beda jadi. Suka-suka Tapi mau- makan dan minum. Oke, itu yang. Oke, sekarang kau dari situ, maka Yesus buat kritik besar di Lukas 18 dari ayat 9. 2 orang naik untuk berdoa. Satunya orang Farisi, satunya orang publikan. Publikan itu orang apa ya? Orang berdosa, macam begitu. Oh, Orang tadi kaya. Lukas 5. Tadi Lukas Iya. 5 33-35. Sekarang kita Lukas 18 ayat 9. Mulai dari 9, Yesus membuat perumpamaan. 2 orang naik untuk berdoa. Yang orang Oh. Farisi seperti apa? Ini bacaan Injil minggu lalu ini. Ya. Pasti pada lupa ya bacaan Injil minggu lalu. Ayat 9 ya. Dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini.
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang-orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi tidak hanya mau katakan bahwa 2 kali sehari, itu 2 kali hari sehari, Selasa iya. dan hari Kamis. Iya betul Romo, benar Romo. Untuk mengatakan 2 kalinya itu. Jadi Katolik punya dirubah, yaitu Dan Rabu dan Jumat, Jumat Romo ya. Jadi sangat-sangat berbeda di situ. Ya, tapi orang Yahudi punya banyak ini puasa ya. Puasa dalam bulan keberapa, puasa dalam bulan keberapa, itu di luar 2 hari seminggu. Ada puasa nasional namanya. Semua bangsa. Betul. Seperti itu. Noel, Oh ya, Noel ada bisa itu. mengerti Noel. Ya bisa Romo, bisa dimengerti. Jadi begini Romo, kalau berarti doa kita orang Katolik kan itu kan agak sedikit pendek Mo ya. Maksudnya itu kita ambil di versi Matius kah atau di versi Lukas? Siapa yang kita pakai versi Matius? Dari Didake, dari semua versi Matius. Iya, versi Matius benar. Sesuai di Dace itu versi Matius 6. Lalu bilang begini Noel, karena Lukas, Matius, mereka adalah Katolik, ya sudah kita mau pakai urusan kita, mau pakai Lukas, mau pakai Matius, urusan kita selesai. Gitu. Iya, benar. Selesai. Dan mereka pakai kita punya versi, pakai versi yang kita tidak pakai. Doa Bapa kami kan Katolik kan tidak pakai yang ayat 13-nya, sebab engkaulah itu tidak dipakai. Ternyata Protestan pakai, Dia sendiri yang ributin. yang liturgi gereja pakai. Selesai. Jadi mereka lebih tradisi dari kita gitu. Santai aja. Kita buat tradisi, mereka yang pakai, kita tidak pakai. Selesai. Kita mau pakai versi Lukas kah? Kita mau pakai versi Matius kah? Matius itu urusan kita. Itu urusan gereja Katolik, kenapa lu yang ributin? Iya kan? Mau pakai kita, mau pakai Matius rasul. Urusan dia. Mau pakai Lukas, ya Lukas omong tentang Maria kan paling banyak. Kita mau pakai yang mana? Maju kena, mundur pun apalagi lebih kena. Maju kena, mundur pun apalagi lebih kena. Gitu kan? Tapi kalau format kata-kata itu memang yang dipakai dari Didake. Jadi Didake itu kayak aturan gereja, liturgi singkat yang dipakai di abad pertama. Tahunnya tahun berapa? Tahun 60 sampai tahun 80 itulah Didake dibuat gitu. Masehi. Ya Joy, ya. Proti ikut tradisi Didake Katolik. Yang ayat 13-nya. Iya. Nggak cuma itu, kalau dia punya pengakuan iman Nikea, mau nggak mau kan ikut tradisi lagi, itu kan tradisi juga. Pengakuan iman Nikea. Ya, kalau Romo kenapa? pasal dan ayat itu tradisi gereja. Tradisi gereja juga, betul. Ya, Noel, engkau tahu bahwa yang membagikan bab dan ayat itu Katolik? Ya baru tahu Romo. Iya, yang membagikan bab itu Stephen Langton, Kardinal Settenbury, 1122-23 sampai sebelum kematiannya 1127. Lalu membagi dalam ayat itu biarawan Dominikan. Dominikan paling rajin itu.
Jadi kalau pendeta-pendeta tertentu menggunakan bab dan ayat, lalu kita tanya, Bab pendeta kenapa sebut bab, siapa yang bagi? Gitu kan? Baik Romo, baik Romo. Kalian, Siap. saya kan bisa salah sebut Dominikan atau Benedict. Kalau cari sendiri, masa saya semua yang harus kasih tahu semuanya. Ya, saya penonton benar. Ini mau yang Yo. nulis ini Injil Markus itu loh, Bang. Itu siapa mau kasih tahu juga. Oke. Kenapa, Yang menulis kenapa namanya Injil Markus? 4 penginjil tidak mengatakan mereka yang menulis. Ya, betul. Matius tidak mengatakan dia yang menulis. Markus tidak mengatakan dia yang menulis. Hanya referensi Injil Markus itu kepada Markus karena Markus menuliskan semua khotbah dan pengajarannya Petrus. Markus jadi sekretarisnya Petrus. Karena itu jadi Injil yang tertua, menjadi sumber dari Matius dan Lukas. Kenapa Markus? Karena Injil Markus itu adalah khotbahnya Petrus, karena Markus adalah sekretaris, anaknya Petrus, anak spiritualnya. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam dari siapa? 1 Petrus 5 Ayat 13. ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Babylon ini silakan Romo dijelaskan apa nih Babylon mau? Babylon itu nama lain dari Roma pada zaman itu. Siap. Turun. Jadi salam dari kawanmu yang terpilih yang ada di Roma, dan salam dari anakku Markus. Markus. Ini penting sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita mau sentuh semua, tidak ada satupun penginjil mengatakan dia menulis. Saya Lukas menulis, saya Matius menulis, saya Yohanes menulis Injil ini, saya Markus menulis Injil ini. Tidak. Om turun gunung, dari mana kita tahu? Dari Papias, uskup Hieropolis, yang mengatakan semua kompilasi itu ditujukan kepada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau tidak ada magisterium yang mengatakan itu, kita tidak pernah tahu bahwa Injil itu Matius punya, Injil itu Markus punya, Injil itu Yohanes punya, Injil itu Lukas punya. Maka butuh lagi tradisi gereja yang menamakan. Oke, kembali. Anda mana mau tepuk tangannya? Di situ bisa bunyi kan tepuk tangan. Nggak ada pakai sound card di sini. Saya nggak ada sound card. Jadi nggak ada tepuk tangan. Oh ada bisa ini efeknya. Coba saya cari efek. Bukan efek. Oh ada efek ya? Saya nggak tahu malah Ada namanya efek efek suara. Ini ya. Itu ya. Oh. Saya kira harus pakai sound card. Oke, ini. Kenapa kita tahu bahwa Injil itu Matius yang tulis, Markus yang tulis, Yohanes yang tulis, Lukas yang tulis? Kalau tidak ada magisterium yang mengatakan itu, bagaimana kita tahu? Kalau tidak uskup Papias, uskup Hieropolis, 135, sekitar 335-137 mengatakan itu Injil adalah Matius, dikompilasi ditujukan kepada Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas. Kita tidak Udah selesai Romo, minggu kemarin udah penerimaan masuk. pembaruan pembaptisan. Oh iya. Lah cuma nggak dibaptis Romo, cuman diterima aja sih kemarin. Iya, namanya pembaharuan namanya. Iya. Iya Romo, betul. Oke teman-teman, jadi kalian coba searching di Google, kayak mau di Gemini, kayak mau di Chat GP, apalah. Uskup Papias, Uskup Hieropolis. Nanti apa yang dikatakan dia tentang Injil apa semua. Nanti tolong baca, tolong bantulah teman-teman. Supaya kalian bisa mengerti sedikit pada tahun keberapa Uskup Papias ini, Uskup Hieropolis ini. Kalau saya sebut tahun yang salah ya minta maaf lah dalam pengertian itu. Dia memberikan kesaksian tentang Injil Matius punya, Injil Markus punya. Tahun berapa sekitar tahun berapa ya? Dia meninggal tahun 130 berarti sebelum tahun 130 nanti Yakub engkau
terlalu banyak di kepala ini, bingung juga untuk ingat detailnya. Ya, saya tadi saya Kita bilang mencari 135, Romo. ya. Tidak, 135 dia sudah ada. Itu sekitar 100 sebelum 130-an lah. 115 ya, atau Romo, ya. berapa? Ya. Uskup Papias. Ya, yang saya tahu dia mati 130 kalau tidak salah. Matinya 130 mau. Berarti Betul. ya artinya sebelumnya. 60 Ya, betul. sampai 130 Masehi. Ya. Artinya sebelum dia mati. Waktu dalam Ya, tulisan-tulisannya tentang pernyataan-pernyataan tentang Injil Matius, Injil Markus dan sebagainya. Artinya Maka kita tanya. Papias ini saksi hidup. Iyalah saksi Saksi hidup. hidup Nah. juga ya. Dia kan lahir tahun 60. Bagaimana nggak bisa jadi saksi hidup? Oke. Tahun 60 ya, kalau tidak salah tadi dikata 60 ya. Ya. 60 dari Berarti dia lahir Wikipedia sebelum sih. penganiayaan Neron. Neron kan 64. Iya, Jadi Neron melakukan 66. penganiayaan, dia umurnya 4 tahun. Tahun 90 Domitianus melakukan penganiayaan kedua yang kita bukti dalam Wahyu 12 sampai dengan Wahyu 22 itu ditulis tahun 90-an. Wahyu bagian kedua itu ditulis pada saat penganiayaan Domitianus. Bayangkan dia lahir 60, tahun 90 dia sudah 30 tahun. Jadi Papias mengalami 2 penganiayaan. Penganiayaan Neron dan penganiayaan Domitianus. Dan pada saat itu teman-teman, sampai dengan kalau 130, berarti Yohanes meninggal hampir tahun 100, artinya dia juga menjadi saksi hidup rasul terakhir. Uskup Hieropolis itu Yunani ya teman-teman. Dan ingat waktu itu Yohanes dibuang ke kepulauan Patmos. Patmos itu bagian dari Yunani. Kalau kita memakai analisa, jangan sampai jadi saksi hidup dan bertemu dengan Yohanes. Seperti Ignatius dari Antioquia adalah muridnya Yohanes. Begitu. Turun gunung, kira-kira seperti itu. Halo, masih di sini kalian? Maaf sih.